Saya benar-benar berpikir itulah akhir dari karir profesional saya. Bayangin deh kata-kata ini datang dari Graham Payne, seorang pakar keamanan siber yang super dihormati. Kira-kira apa ya yang bisa bikin seseorang di puncak karirnya merasa semuanya bakal berakhir begitu aja? Nah, kisah Graham ini jadi titik awal kita buat ngebahas sesuatu yang jauh lebih besar. Gimana caranya kita bisa bertahan, atau bahkan lebih bagus lagi, berkembang di dunia kerja modern yang, ya ampun, penuh gejolak banget. Ini dia yang akan kita bedah, sebuah kerangka berpikir yang namanya Tomorrow Mind. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kesalahan manusia, sebuah kisah peringatan. Jadi, Graham Payne ini bisa dibilang contoh sempurna dari kesuksesan karir. Dia jeli banget ngelihat peluang di bidang keamanan siber, dan dalam waktu singkat, dia jadi ahli kelas dunia. Akhirnya, dapat posisi impian yang super stabil di Equifax. Pokoknya, kalau ada buku panduan buat karir sukses, dia tuh udah ngikutin semua aturannya. Titik. Tapi kemudian, bencana itu datang. Tahun 2017, terjadilah pelanggaran data raksasa di Equifax yang menimpa 148 juta konsumen. Dan ini terjadi di bawah pengawasannya. Di depan publik, dia langsung dijadikan kambing hitam, dicap sebagai kesalahan manusia. Bayangin, satu kejadian aja seolah-olah menghapus semua kerja keras seumur hidupnya. Tapi gini, kisah Graham ini sebenarnya bukan cuma soal dia loh. Ini cerminan dari tantangan yang kita semua hadapi. Nah, di bagian kedua ini kita bakal lihat gambaran besarnya. Aturan baru di dunia kerja atau yang kita sebut dunia arus deras. Kalau kita lihat sejarah, ternyata otak kita tuh nggak selalu siap sama perubahan cara kerja. Dulu di era meramu, otak kita tuh didesain untuk eksplorasi dan belajar banyak hal. Terus masuk era pertanian, kita dipaksa buat jadi spesialis di satu hal yang monoton. Lalu di era industri, kita jadi kayak pelengkap mesin. Nah, setiap transisi ini itu bikin konslet antara otak kita dan pekerjaan kita. Dan sekarang, pergolakannya jauh lebih besar lagi. Nah, inilah dunia tempat kita kerja sekarang. Dunia kerja arus deras. Ini metafora yang pas banget buat ngegambarin lingkungan kerja yang super cepat, penuh gejolak, dan gak bisa ditebak. Para ahli sering nyebutnya pakai singkatan VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Suka atau enggak, inilah normal yang baru. Dan biar kebayang seberapa deras arusnya, coba lihat angka ini. Cuma sekitar 1 dekade yang lalu, satu keahlian profesional itu bisa relevan sampai 5 tahun. Sekarang, diperkirakan cuma 18 bulan. Gila kan? Keahlian yang kita kuasain hari ini bisa jadi udah nggak relevan bahkan sebelum kita sempat update CV. Jadi, inilah pergeseran besarnya ya. Dunia kerja yang dulu stabil dan bisa diprediksi, sekarang jadi bergejolak dan nggak ketebak. Dulu kita cukup punya satu keahlian khusus, sekarang kita harus lincah dan siap ciptain ulang diri kita terus-menerus. Dulu orang kerja di satu tempat puluhan tahun. Sekarang perubahan karir itu jadi hal yang biasa banget. Oke, masalahnya udah jelas banget kan? Terus, solusinya apa dong? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan masuk ke jawabannya. Solusi Tomorrow Mind, sebuah perangkat mental yang baru. Gini deh, pendekatan soal kesehatan mental itu seringnya reaktif. Artinya, kita baru bertindak kalau ada yang rusak. Tapi, gimana kalau kita bisa jadi proaktif? Gimana kalau kita bisa membangun kekuatan psikologis kita sebelum krisisnya datang? Mirip kayak kita pergi ke gym buat ngebangun kekuatan fisik, bukan nunggu cedera dulu baru latihan. Nah, inilah inti dari Tomorrow Mind. Dan perlu dicatat, ini bukan cuma soal positive thinking biasa ya. Ini adalah seperangkat keterampilan psikologis yang didukung sains dan ini yang penting, bisa dilatih. Tujuannya dirancang khusus biar kita nggak cuma bertahan, tapi benar-benar bisa berkembang di tengah dunia kerja yang penuh arus deras ini. Oke, jadi apa aja sih isi toolkit mental ini? Di bagian 4, kita mulai dari yang paling fundamental, keterampilan untuk berkembang, yaitu kekuatan ketahanan atau resilience. Kita semua mungkin sering dengar resiliensi itu artinya kemampuan buat bangkit kembali setelah jatuh. Benar, tapi ternyata lebih dalam dari itu. Resiliensi itu juga soal gimana kita nyiapin diri sebelum tantangan datang dan gimana kita memprosesnya setelah terjadi. Supaya kita nggak cuma balik ke titik awal, tapi jadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, yang paling keren dari resiliensi adalah ini bukan bakat lahir yang misterius. Ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Dan keterampilan ini dibangun di atas 5 pilar utama.
Ada regulasi emosi, biar kita nggak gampang panik, optimisme, biar tetap bisa lihat peluang, kelencahan kognitif, biar bisa ganti sudut pandang, welas asih diri, biar nggak menyalahkan diri sendiri terus-terusan, dan terakhir, efikasi diri, yaitu keyakinan kalau kita tuh sanggup hadapin tantangan. Dan ini bukan cuma teori loh, ada datanya. Mereka yang tadinya punya tingkat resiliensi paling rendah, ternyata bisa meningkatkannya sampai 125% hanya dalam 3-4 bulan. Ini bukti nyata kalau otot psikologis ini benar-benar bisa kita latih, siapapun kita. Nah, sekarang di bagian terakhir, kita balik lagi ke kisah Graham Payne. Kita lihat gimana solusi ini bekerja di dunia nyata dalam perjalanan dari kesalahan menjadi ahli. Coba bayangin, di titik terendahnya, Graham bisa aja hancur dan nyerah. Tapi dia nggak gitu. Dia justru mengaktifkan ketahanannya untuk bangkit. Dia pakai kelincahan kognitifnya buat melihat, oke, di tengah bencana ini ada peluang apa ya? Dia mulai menghubungi jaringannya, dan pelan-pelan dia bangun lagi karirnya. Bukan dari nol, tapi dari pengalamannya yang paling mahal harganya. Dan hasilnya luar biasa. Graham Payne berhasil mengubah kegagalan terbesarnya jadi asetnya yang paling berharga. Sekarang, dia justru jadi konsultan keamanan cyber yang super dicari, yang tugasnya menasihati perusahaan lain biar nggak ngalamin bencana yang sama. Dia benar-benar jadi bukti hidup dari kutipannya sendiri. Beberapa pelajaran terbaik dalam hidup kita justru datang dari kesalahan. Kisah Graham ini ngasih kita satu pelajaran penting. Kita nggak harus jadi korban di dunia kerja yang penuh gejolak ini. Dunia arus deras itu udah di sini, udah jadi kenyataan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan menghadapinya, tapi bagaimana kita akan melewatinya. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, keterampilan apa yang akan Anda bangun untuk menavigasi arus deras ini?